Pusira Irama, melestarikan budaya bangsa, mengisi kemerdekaan. Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Materi pengkar ketiga mengenai laras dan titik laras dalam karawitan Jawa. Untuk kegiatan yang pertama, untuk mengawali pembelajaran kita pada hari ini, kepada Mas Ketua Kelas, Mas Revangga, silakan dipimpin untuk berdoa terlebih dahulu. Untuk mengawali Zoom pada sore hari ini, berdoa mulai. Selesai. Ya, terima kasih Mas Revangga. Masih ingat motivasi kita? Jika kamu tak sanggup menahan lelah karena belajar, maka kamu harus sanggup menahan derita karena kebodohan. Demikian pula, pendidikan adalah satu paspor untuk masa depan, karena hari esok adalah milik mereka yang mempersiapkan hari ini dengan sempurna. Bagaimana kabar kalian pada sore hari ini, anak-anak? Mas Denta? Baik, Bu. Alhamdulillah sehat, Bu. Tak lupa Ibu juga mengingatkan selalu menerapkan prokes. Apa itu prokes anak-anak? Protokol kesehatan. Yang pertama, memakai masker, menjaga jarak, kemudian menghindari kerumunan, mencuci tangan menggunakan sabun. Kemudian mengurangi mobilitas. Kemudian tidak lupa anak-anakku untuk mengisi link pada presensi siang ataupun sore pada hari ini. Anak-anak masih tetap semangat? Allah semangat. Semangat, Bu, semangat. Untuk pembelajaran hari ini itu mengenai laras dalam karawitan Jawa. Ini materi kita, kemudian saya lanjutkan. Untuk pembelajaran kita kali ini, laras dalam karawitan Jawa, laras dan titik laras karawitan Jawa, menerapkan sistem penotasian. Nah, yang ingin Ibu lakukan adalah identifikasi jenis laras dan fungsi titik laras dalam karawitan Jawa. Kemudian menunjukkan jenis laras berdasarkan sruti-srutinya secara tepat. Kemudian menerapkan titik laras pada gending atau tembang dalam karawitan Jawa sesuai dengan fungsinya. Kemudian kalian harus menjelaskan jenis laras dan fungsi laras dalam karawitan Jawa. Kemudian merumuskan jenis laras tersebut. Kemudian yang terakhir, kalian harus demonstrasi. Saya lanjutkan. Ini permasalahannya, Mas. Dari materi kalian yang saya berikan, Revangga bisa dibacakan? Konteks karawitan, laras atau tangga nada didefinisikan, susunan nada-nada yang sudah ditentukan jumlahnya, urut-urutannya, tinggi rendahnya, dan pola jarak intervalnya. Apa yang kalian ketahui mengenai laras slendro dan laras pelok pada gamelan Jawa? Tadi secara paparan sudah diberikan. Bagaimana laras itu? Gitu. Nah, permasalahannya di sini. Pernahkah kalian menemui laras slendro dan laras pelok pada gamelan Jawa? Pernah? Kalau begitu, kita lanjutkan pada forum diskusi mengenai laras. Pengertian yang tadi sudah bisa dipahami. Nanti cek dalam catatan WA grupnya, ya. Dalam dunia pendidikan seperti ISI Surakarta biasa menyebutnya dengan istilah jangka. Nah, ini menjadi catatan atau dasar untuk masuk ke dalam permasalahan. Apa yang kalian ketahui mengenai laras slendro dan laras pelok dalam gamelan Jawa? Yang pertama,
laras slendro. 6. Ji, ro, lu, mo, 6. Dalam satu gembyang. Ini berjarak 6 ke ji dalam laras slendro itu 240. Ji ke ro 240. Ro ke lu juga 240. Lu ke mo 240. Mo ke 6 adalah 240. Kemudian laras pelok. 6 ke pi 156. Pi ke ji 210. Ji ke ro ke lu 156. Kemudian lu ke pat 210. Pat ke mo ke 6 adalah 156 dan 156. Nah, yang atas JS itu jarak untuk laras slendronya itu semuanya sama rata. Yang bawah, oke, silahkan kita berdiskusi untuk kelas ini ya. Mas Denta, menurut kamu laras slendro itu bagaimana? Laras pelek itu bagaimana? Ya menurut saya dari tangga nada laras slendro dan juga laras pelok sangatlah jauh berbeda, Bu. Dari jarak intervalnya juga sudah kelihatan. Dari slendro itu kan jarak intervalnya 240. Sedangkan pelok itu kan berbeda-beda. Kita mulai dari 156, terus 346 dan lain sebagainya. Jadi mungkin kalau slendro dan pelok berbeda, mungkin tidak bisa menjadi sama. Ya. Ketika Denta menyuarakan laras slendro, apakah mengalami kesulitan? Kalau Kan? menurut saya kalau slendro sama pelok saya lebih sering menggunakan yang slendro karena tapi slendro juga ada kendalanya. Terkadang itu kalau nadanya rendah itu nanti suaranya nggak bisa keluar. Itu kalau Mas? menurut ya mungkin kerendahan. Oh, oke. Ya. Kemudian kalau yang laras pelok? Kalau laras pelok sebenarnya nadanya kalau saya dalam berkesenian sehari-hari, kalau pelok menurut saya nada yang sangat pas-pasan. Maksudnya kalau nada rendah juga tidak kerendahan. Tapi kan itu semua tiap orang juga berbeda-beda, Bu. Ya, ini boleh kok pendapat pribadi. Nih dalam tayangan. Ini kita memulai penyelidikan. Oke. Ini gambar dari laras slendro. Kemudian ini adalah jarak untuk laras pelok. Apakah yang bisa kamu ungkapkan dari data-data mengenai laras ini? Dari Mbak Rena bisa memberikan apa yang dilihat dalam tayangan secara nyata? Slendro itu jaraknya berapa? Pelok itu jaraknya berapa, Mbak? Kalau slendro itu jarak nada ke nada lainnya itu sama 240. Sama, berarti dalam satu gembyang jaraknya sama ya? Ya. JS itu jarak sama, nggih. 6 ciro lumo 6. 6 ciro lumo 6. Nah, gitu. Jaraknya sama. Itu berbeda-beda, ada yang 156, ada yang 210. Ya. Kalau menurut Mbak Renajwa, kalau dihitung keseluruhan dalam satu gembyang jumlahnya berapa? Yang slendro Kurang keras dikit, nak. Yang slendro 1200, kalau yang pelok sama, Bu, 1200 semuanya. Ya. Jadi kalau kaitannya mengenai laras, berarti ada 4 hal utama. Apa saja? Jumlah nada, Jumlah nada, urutan terus nada, Urutan, tinggi urutan rendah nada, nada, tinggi tinggi rendah, rendah nada, jarak interval nada. pola atau jarak interval nada.
Bagaimana mengenai materi ini bisa dipahami? Ah, Yang lain bisa dipahami? Bisa. Aplikasi. Nah, ini yang terakhir. Saya akan bagikan beberapa reward. Nah, ada pengembangan atau aplikasi laras. Bisa jadi laras itu diwujudkan dalam wujud titik laras. Titik laras itu digunakan pada tembang, dan kedua bisa digunakan pada instrumen atau gending. Untuk aplikasi ini saya menginginkan contoh secara keterampilan atau praktek. Salah satu sampelnya saya awali dari Bu Tami sendiri ya. Oke, untuk anak-anak, saya pengen contoh kalian memberikan aplikasi laras dalam karawitan Jawa secara penotasian. Siapa yang ingin memberikan contoh? Mas Denta. Mingkar mingkur wiwitane nyingkar nyingkur lingsem yen kemutan lelampahan kang kapuri tresno tulus nadyan ing gubuk asmara. Berikan aplaus untuk Punten ati untuk Pak MC Kondang Sukoharjo. Oke. Untuk yang lain silahkan kirimkan tugasnya via Google Classroom. Oke. Jadi tugasnya secara praktek via Google Classroom nanti direkam, kemudian saya akan memberikan penilaian itu sebagai tugas khususnya untuk praktek atau keterampilan. Untuk motivasi kita sore ini, sekolah memang tempat untuk belajar. Tetapi anak-anak, belajar tidak harus bertatap muka. Model daring sebagai satu bentuk dunia ilmu dalam mendapatkan ilmu, tetaplah menjadi semangat dalam belajar. Selanjutnya, tidak lupa Ibu mengingatkan kalian untuk selalu menerapkan protokol kesehatan atau 5M. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, dan menghindari kerumunan. Terakhir, materi silahkan dikirim via WA group, dan jangan lupa untuk mengumpulkan tugas tersebut. Materi akan saya cukupkan dan kita akan bertemu lagi di pertemuan yang selanjutnya. Apabila ada kekurang nyamanan dalam pembelajaran atau beberapa hal yang Ibu sampaikan kurang berkenan, Ibu minta maaf. Dan untuk kegiatan sore ini akan diakhiri dengan salah satu memimpin doa. Untuk Mbak Re, untuk penutup silakan dipimpin doa. Untuk mengakhiri pembelajaran pada sore hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih. Saya ucapkan selamat sore dan selamat melanjutkan aktivitas. Terima kasih.